Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mardika di acara Imaji, Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Kali ini saya berada di daerah Donokerto, yaitu lebih tepatnya di Beagle Rally Course. Menyambung di episode sebelumnya, yang kita sebelumnya membahas tentang pelaku otomotif di Yogyakarta dan mengapa Yogyakarta bisa menghasilkan banyak pelaku otomotif. Nah, kita akan menggali lebih detail lagi tentang ekosistem tersebut. Langsung saja di samping saya ada Pak Bubis. Pak Bubis. Ya. Ya, Anjis, selamat siang Pak. Selamat siang. Mas Tio. Selamat siang Mas Tio. Siang, Mas. Pak Bubis ini pemirsa adalah seorang pelaku otomotif. Beliau adalah mekanik. Lebih tepatnya di spesialis ECU ya Pak? Ya, elektrikal dan mesin. Iya, mesin. Nah, beliau lebih spesialisnya untuk rally, custom ya Pak ya? Iya. Custom ya. Dan satunya adalah Mas Tio, Iya. itu, ini menarik juga Mas Tio ini. Mas Tio ini adalah custom untuk suspensi untuk kompetisi, juga untuk motor-motor ya, motor untuk besar. motor dan mobil. Dan ini adalah tokoh-tokoh Jogja yang mungkin bisa kita gali apa yang menjadi inspirasi dari mereka. Pak Bis. Iya. Nah, ini Pak Bis sejak kapan Pak Bis bergelut Untuk di dunia dunia otomotif? otomotif saya mulai 86 Mas, keluar SMA. 86? Iya. Keluar SMA tapi di Jawa Timur. Oh, tepatnya Jawa Timur, di Surabaya. Saya udah punya workshop di tahun 86. Workshopnya lebih ke arah motor Ke atau arah mobil? umum mobil. Oh, mobil umum. Iya, arah umum. Nah, mulai kapan Pak Bis berpindah ke Jogja? Saya masuk Jogja di tahun 90. Tahun 90? Itu pun ya masih bengkel umum tapi spesialis ke elektrikalnya mobil. Ya, sampai akhirnya ketemu seseorang itu di 93 yang namanya Mas Bagio. Akhirnya kita mendirikan MBG. MBG, Mas Bagio Racing Team, yang waktu itu kita konsen di drag race. Ya, sampun, di drag race. Drag race. Ya, itu era 93 sampai 97 saya pegang. Untuk elektrikal sendiri Pak, pada waktu itu Pak Bis bisa tertarik untuk fokus di elektrikal, itu apakah karena permintaan pada waktu itu memang jarang ditemukan tempat untuk spare part itu susah ditemukan, atau mekanik pada era itu? Dari awalnya kita elektrikal hanya sebatas electrical body ya Mas ya, istilahnya kabel body ya, untuk lampu, mungkin untuk sen, untuk apa. Berjalannya waktu kita belajar terus, akhirnya tercetus ide untuk di 10 tahun yang akan datang kan pasti era injeksi. Oh, itu Pak Bis sudah memprediksi ya? Sudah. Terus mulai 95 kita udah mulai belajar, baru kesampaian istilahnya bikin kontrol unit itu di tahun 2010. Itu pun belum sempurna. Itu pada waktu itu memproduksi atau repair atau memperbaiki atau custom? Saya punya cita-cita bikin sendiri Mas. Jadi kontrol unit yang harusnya kita beli dari luar negeri, saya punya cita-cita bikin sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya mulai 2014 kita udah mulai produk untuk dipakai sendiri, trial error, sampai sekarang ini berkembangnya. Wow. Nah, itu sampai saat ini penggunanya untuk mobil-mobil pengguna masyarakat umum atau untuk kompetisi? Untuk awal-awal kita tes kebetulan kita punya tim balap. Ya, kita tes di mobil-mobil balap kita sendiri, nggak ada masalah. Baru kita lepas ke umum. Jadi sekarang banyak mobil-mobil umum yang mungkin istilahnya ECU-nya ya, kontrol unitnya rusak, bisa kita adopsi pakai yang bikinan sendiri. Itu untuk semua tipe mobil? Sementara ini bisa. Bisa. Jadi 1 silinder sampai 12 kita bisa ngaper untuk bahan bakar bensin, belum ke diesel. Jadi konsen kita ke bahan bakar bensin. Ya. Nah,
Ini juga tidak jauh berbeda dengan Mas Tio ya. Mas Tio mulai bergelut di bidang suspensi kapan Mas? Itu kalau ceritanya tuh sebenarnya warisan Mas. Dari Warisan? bapak saya itu sebenarnya. Bapak punya bengkel gitu. Jadi itu kan dulu itu saya STM tahun 99 tuh bantuin. Terus 2003 itu mulai diajak temen buat ngerjain sok buat motor road race. Karena kan waktu itu kan soknya kan mahal semua Mas. Nah terus ya kita anak-anak kan masih anak-anak tuh pada kalah-kalan. Gimana caranya yang murah tapi bisa bersaing. Nah, terus dari situ ya dari kondisi itu Mas. Terus itu tahun 99, 2003, 2006 saya baru mulai sendiri Mas. 2006 saya mulai, terus itu mulai masuk ke gestrek 2006. 2006. Nah bisa sekarang kan beralih ke mobil ya, terus ke moge ya, atau moge dulu atau mobil dulu? Sebenarnya itu barengan itu. Barengan. Kalau mobil tuh yang narik ya Pak Bis ini. Ya awal-awalnya ya kayaknya tuh susah tapi dipaksa itu nggak tahu tak jadi bisa. Kan kita gini Mas, melihat seseorang itu kan punya talenta. Potensi talenta. Ya, roda 2 sama roda 4 itu hampir sama. Nah, bagi saya suspensi roda 2 itu lebih susah. Oh, justru lebih susah. Makanya saya dorong ketika dia. Roda 4 harusnya lebih gampang. Dan ternyata beliau memang bisa. Nah, segini Pak. Seberapa penting Pak untuk kompetisi? Saya kan ini kan aneh juga nih ya di Jogja itu. Yang seperti episode kemarin kan kita menggali informasi dari pelaku-pelaku legenda otomotif. Jadi Jogja itu menghasilkan banyak pembalap. Nah, sedangkan di sini sirkuit belum ada. Berarti kan ada sebuah ekosistem yang mendukung. Ekosistem yang dibalik itu seperti mekanik, terus seperti ini kan kayak kreativitas. Itu seberapa penting Pak? Jadi fungsi kayak seperti suspensi, seperti electrical, yang itu kan hitungannya kan custom ya, yang tidak semua orang tahu. Apakah itu rahasia juga Pak untuk ini sebuah Mas, kompetisi? jadi sebenarnya kalau kompetisi itu kan banyak faktornya. Dari skill pembalapnya, terus dari kendaraan yang dipakai. Nah kalau kita bersaing dengan yang tim-tim papan atas, yang mereka tinggal beli tinggal plug and play karena keterbatasan dana, otomotif kan mahal. Betul. Makanya kita ambil jalan keluar, kita bikin sendiri, kita rangkul UMKM di Jogja ini yang dari mulai tukang puput, tukang las. Itu benar-benar disupport dari industri lokal. Jadi kita mungkin awalnya hanya lihat gambar Mas dari luar. Ini bisa nggak dibikin? Ternyata bisa Pak. Bisa. Dan Jogja itu tempat banyak istilahnya kreator-kreator yang terpendam yang harus diangkat. Nah, dari ini Pak, dari ini kan Pak Bis mengembangkan namanya Beagle Rally Course. Apakah ini juga sebagai wujud untuk mengumpulkan ya Pak? Betul. Mengumpulkan talenta-talenta. Ya, di Jogja itu kan banyak bibit-bibit muda Mas. Istilahnya yang ke motor, ke roda 4, tapi kan sarana nggak ada. Makanya kita kemarin matur Mas Marel, alhamdulillah disambut, kita dikasih fasilitas. Itu nanti di sini kedepannya kan kita bikin kayak pelatihan. Pelatihan dengan harapan generasi muda kita itu ada tempat untuk berprestasi, ya nanti akan kita angkat ke tingkat nasional. Itu juga industri otomatis ya Pak? Otomatis untuk pendukung kegiatan kita itu hubungannya kan sama suspensi, elektrikal, las dan sebagainya, kita rangkul semuanya jadi satu. Jadi pingin saya, cita-cita saya nanti mulai dari mobil balapnya, pembalapnya asli dari Jogja. Nanti lama-lama berkembang ke masyarakat. Betul, otomatis lebih mengenal part-part lokal. Betul. Dan part lokal pun nggak akan kalah dengan produk luar. Setelah kita coba. Itu kita pernah buktikan. ada ini nggak Pak? Mas waktu pengalaman Bapak Bis waktu kompetisi ini. Ada yang ibaratnya kagum lah dengan udah banyak. Jadi kita untuk 3 tahun ini udah banyak istilahnya orang ibu kota yang kirim mobilnya ke Jogja untuk kita prepare.
Oh. Jadi bukan tim kita aja yang pakai produk-produk Jogja. Itu juga sama ya Mas? Sama. Iya, sama aja Mas. Ada cerita nggak? Sampai sejauh mana suspensi Mas Tio ini? Maksudnya sejauh mananya Sejauh mana tuh udah melakukan hal apa saja yang sampai orang luar kalau atau orang alhamdulillah tuh wilayah perbaikan tuh udah seluruh Indonesia Mas. Seluruh Indonesia? Iya, mereka juga kirim-kirim juga. Terus kalau dulu sih awalnya kan kita standar, terus kompetisi, trail, terus sekarang mobil tuh ya terus merambah ke moge yang kadang-kadang mereka kan taunya kendaraan mahal nggak pernah rusak, ternyata ya repair juga. Oh. Nah, sampai sekarang berarti sebagian besar itu malah dari luar. Kalau tempat Untuk saya orang Jogja ya sendiri orang Jogja jarang tahu ya. enggak sih Mas, kalau orang Jogja tuh ya banyak yang tahu, tapi mereka kebanyakan dari komunitas. Mual dari komunitas. Untuk Mas Tio sendiri itu sudah ada produknya Mas? Kalau sampai saat ini belum Mas. Belum Belum bisa bikin sendiri Mas. Tapi custom ya? Ya, masih custom. Soalnya kan kalau suspensi itu ada sebagian banyak spare part yang susah didapatkan di lokal Mas. Nah itu mungkin bisa suatu saat akan didukung sama UMKM ya Pak? Iya betul. Nah, betul. Kita datengin bahan bakunya. Kalau yang susah kan di bahan baku. Iya bahan bakunya yang susah Mas. Kalau pembuatnya penyesuaiannya banyak ya Mas. Bisa itu. Hah? Contohnya apa Mas? Contohnya itu seal. Oh seal? Iya. Seal oli itu kalau untuk yang itu kan cuma karet ya? Iya karet. Cuman nggak tahu ya kalau saya dengar itu bahannya kan Viton. Terus pencetakannya juga ada pencetakan khusus. Saya dulu pernah sempat bikin lokal. Beda bahan itu ternyata nggak kuat Mas. Ketahanannya kurang. Larinya ke ketahanan. Iya. Terus untuk beberapa part juga ada yang mungkin di Jogja itu nggak ada CNC-nya yang mampu bikin shaft-nya itu kadang ada yang nggak bisa. Jadi banyak komponen-komponen yang keterbatasan bahan lah Mas di sini tuh. Kalau dari Pak Bis sendiri yang kira-kira yang masih belum kita produksi apa? Kalau saya sebenarnya kan suatu kendaraan itu dari berbagai macam komponen. Yang kira-kira mahal ya kita bikin. Contohnya kayak armnya. Jadi armnya itu kalau kita beli kit kan bisa puluhan juta. Ini dicor sendiri ya? Istilahnya kita bikin dari bahan yang kekuatannya hampir sama dan kita buktikan di sirkuit, alhamdulillah nggak ada masalah. Itu juga sudah dikonsumsi untuk pembalap dan itu lain. Karena kita juga ikut ke Jurnas orang melihat ternyata mobil-mobil kita juga dipantau dan tahan. Akhirnya ya dia mempercayakan ke kita untuk bikin. Itu luar biasa. Ya. Kalau ada cerita Mas Tio sampai ke luar negeri juga ya Mas ya? Untuk suspensi? Enggak, itu memang suspensinya kan produk dari luar Mas. Terus kalau dulu kan mereka nyervisnya ke tempat dia beli. Kayak Mas Marel dulu kan pernah cerita kalau dia harus nyervis shocknya itu ke Australia. Ke Australia sama yang satunya ke Kanada. Nah dari Pak Bis itu suatu hari itu memaksakan. Nah itu alhamdulillah bisa. Dan hasilnya juga nggak kalah. Iya. Dan ini sekarang udah mulai orang luar Jogja. Kebetulan kalau untuk yang peserta sprint, suspensinya ya saya arahkan ke Mas Tio. Gini Pak, sebenarnya yang dibutuhkan dari Pak Bis dan Mas Tio itu apa sih Pak peran pemerintah umumnya? Ya kalau saya sebenarnya sarana Mas. Sarana dan pengadaan bahan baku itu kan memang agak susah ya. Bahan mentah maksudnya? Iya betul. Mentah. Kan memang kita kalah di situ aja sebenarnya. Itu bukannya bahan baku itu sebenarnya bisa itu produk Indonesia juga bahan bakunya? Ya kita nggak tahu. Mungkin bahan baku dari sini diekspor terus di sana diolah balik lagi ke sini. Yang jadi masalah kan kayak mungkin jenis logam apa yang tahan panas apa itu kan di Indonesia ini nggak ada. Tapi dari kreasi kita bisa mangkas kos tinggi. Sampai berapa persen? Kalau ya bisa di atas 50 Mas. 50% bisa. Iya, Mas. Wah, itu jadi contohnya dari elektrikal. ECU itu kalau kita impor Mas. Itu rata-rata di atas 20 juta. ECU ya? Iya, itu untuk satu item. Sementara kalau kita bikin sendiri 50%-nya dengan kualitas yang sama.
Berarti kalau untuk mobil-mobil itu untuk semua tahun mobil, Pak? Semua. Sebenarnya elektrikal itu hanya kita gimana caranya bisa cocok di sini dari programnya aja. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Dan itu jujur, itu 50%. Ya, saya untuk elektrikal ECU khususnya saya melibatkan mahasiswa, Mas. Mahasiswa di Jogja itu kan banyak yang pinter-pinter, program, tapi ya dia nggak punya ide untuk bikin apa. Kita rangkul, yang pinter program kita arahin, kita kasih clue-cluenya aja, mereka yang bikin. Ya. Sebenarnya kalau semua kita atasi sih nggak bisa ya. Jadi kita hanya ambil potensi, ya. Kita yang kumpulin. Yang penting itu gagasan besarnya dulu, gagasan besar karena Jogja itu gudangnya orang kreatif. Jadi seluruh orang Indonesia yang kuliah di sini itu kalau tidak kita rangkul untuk mensupport sebuah industri, sayang sekali untuk sobat. Itu kalau untuk pembalap-pembalap nasional lainnya, wah ini saingan berat ya. Dengan cost lebih murah. Betul. Jujur saat ini tim kita yang kita bentuk 2016 itu ya 2 tahun dianggap tim gurem istilahnya, Mas. 2 tahun awal. Iya, mulai 2018 kita udah bisa nyodok ke papan atas dengan spek yang mungkin 1/4-nya lah dari lawan-lawan kita, dari budget. Gitu. Jadi itu mungkin ya faktor Jogja. Iya. Jogja istimewa itu, Mas. Itu kalau betul. Kalau kita olah ya istimewanya keluar. Kan tinggal kita ngolahnya aja, teman. Nah, Mas, untuk Mas Tio, Pak Bis, mungkin ada pemirsa nanti yang bertanya-tanya, bisa nggak sewaktu-waktu itu berbagi ilmu? Bisa. Kita lebih suka, Mas. Jadi ada mungkin generasi penerus, entah itu mekanik yang masih baru, pengen berbagi pengalaman, itu bisa, Pak ya? Bisa. Kebetulan, Mas, kita itu ya tim netral. Jadi di Jogja itu mungkin ada 10-15 tim balap. Itu satu kota itu, Mas. Sekarang kita lagi rangkul. Jadi kalau ada masalah kita sharing. Jadi saya punya prinsip di luar track balap kita itu saudara gitu aja. Jadi kadang di track start sampai finish, dan memang itu ada pro kontra biasa, tapi kan kita harus kekeh, harus bertekad nunjukin kalau kita bersatu hasilnya lebih bagus. Itu sharing ide sering muncul, dan ini udah kita buktiin banyak tim-tim yang sharing sama kita dan alhamdulillah bisa naik peringkat. Nah, yang saat ini berarti yang hari ini kan ada mencoba sirkuit itu melibatkan dari berbagai komunitas saat ini. Banyak. Ini mungkin terkumpul 12 komunitas. Wah. Nah, tapi yang 12 komunitas ini istilahnya kan udah sevisi, sealiran sama kita. Jadi akhirnya ya kuat rekatannya. Event ini reguler, Pak? Nantinya club event, tapi karena kita punya banyak teman, insya Allah nanti pesertanya dari luar Jogja banyak. Oke, ada banyak sebenarnya yang kita gali. Mungkin setelah ini kita akan menggali lagi dari pelaku-pelaku industri kreatif otomotif lainnya. Itu dulu pemirsa CITV, sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.